Udah gila, politikus PSI sebut Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Geger pernyataan kader PSI yang menyamakan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dengan nabi. Pernyataan Jokowi yang disamakan dengan nabi itu disampaikan politisi PSI Deddy Nurpalaka. Menurutnya, Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Namun kata Deddy, Jokowi lebih menikmati menjadi manusia biasa. Pernyataan Deddy pun geger dan mendapatkan beragam respon. Misal saja dari Buniani yang menganggap pernyataan Deddy sebagai bentuk penistaan. Deddy pun mengungkapkan alasannya menyamakan Jokowi dengan nabi. Menurutnya tidak semua penyebutan nabi berarti secara literal menerima wahyu dari Tuhan seperti yang dipahami dalam Islam atau Kristen. Dia juga tak sepakat dengan persepsi bahwa seorang nabi harus menerima wahyu secara langsung dari Tuhan. Dia pun merasa pernyataannya tidak salah dan tidak harus disalahkan. Dulu menurutnya orang menganggap Nelson Mandela pengacau, sebelum akhirnya disebut pembawa cahaya rekonsiliasi. Mahatma Gandhi juga menurutnya dulu dianggap aneh dengan strategi ahimsa, sebelum dunia menyebutnya nabi tanpa senjata. Sifat kenabian menurutnya tidak harus selalu disematkan oleh massa. Kadang satu orang yang mampu menjaga integritas, sabar dalam difitnah, tidak membalas kebencian dengan kebencian dan tetap memimpin dengan ketenangan, jauh lebih mencerminkan karakter kenabian daripada mereka yang sibuk mengaku paling religius. Gudono dengan menulis ternyata Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi nabi, mantap lah. Nah, screenshot Deddy Nur ini ya, dia menulis Jokowi jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau. Ini kan benar-benar ngawur sekali ya. Saking kagumnya sama Jokowi ya, sampai membuat statement ngawur ya. Tidak usahlah berpikir terlalu jauh Jokowi menjadi nabi, menjadi presiden rakyat Indonesia saja ya. Di 10 tahun terakhir penuh dengan masalah, melakukan kebohongan publik ya. Jadi rakyat Indonesia ini sudah dibohongin mentah-mentah oleh Jokowi. Apalagi ya NGO luar negeri sudah menobatkan Jokowi orang terkorup nomor 2 di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa tata yasrabu anna mahlahu hakada kalalim batana fil kutama ma adraka ma kutama narul muqaddah allati tatali al-haqiqa inna alaihi musada wa yamdim madata. Cukup banyak sebenarnya ya jejak-jejak digital Jokowi ini yang melakukan penipuan terhadap rakyatnya sendiri. Belum lagi kebohongan-kebohongan yang diciptakan Jokowi selama dia menjadi presiden di 10 tahun terakhir. Jadi sebenarnya statement dari kader PSI ini yang mengatakan Jokowi sudah layak menjadi nabi, untuk menjadi seorang presiden saja Jokowi pun ya kalau kita bilang tidak layak ya. Dan kita lihat ya di saat Jokowi menjadi mantan presiden, hidupnya penuh dengan kegelisahan ya, apalagi diterpa masalah dugaan ijazah palsu, belum lagi dengan masalah anaknya yaitu Gibran alias Fufafa akan dimakzulkan. Jadi sebenarnya ini akibat kebohongan yang dia ciptakan di masa lalu. Pada akhirnya pun sekarang dia harus menikmati dari hasil kebohongan yang dia ciptakan. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ini demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya. Merdeka! Memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita semuanya harus berhitung. Tidurnya di mana? Anak-anaknya sekolah di mana? Kalau sakit, rumah sakitnya siap atau tidak siap? Sabtu Minggu, kalau weekend, anak-anak diajak bermain kemana? Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul, bukan hanya gedungnya yang siap.
furniturnya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu, ini pindahan ibu kota. Dan netizen ya menanggap tweet Deddy Nur itu ya dengan mengatakan bagi Ternak Mulyono, Jokowi adalah nabi akhir zaman, edan tenan. Sebegitunya pembelaan para buzzer kader PSI yang sudah membabi buta. Ya itulah ya kualitas kader PSI yang sekaligus merangkap menjadi buzzer yang memperlihatkan kedunguannya di sosial media. Dan ini benar-benar cukup memalukan ya, kader PSI seperti ini yang katanya partai anak muda tetapi kualitasnya pun benar-benar ya cukup memalukan sekali. Nah, sampai netizen pun ya menanggapi dari hasil tweet Deddy Nur yang mengatakan Jokowi layak menjadi nabi. Ya, netizen membalas kayaknya lebih ke Mustafa Kemal Atatürk deh. Jadi menurut netizen ya, Jokowi itu Mustafa Kemal Atatürk Indonesia. Sampai netizen pun membentang spanduk Jokowi, Presiden Jokowi sumber dari segala masalah. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Yang dicicil itu adalah soal politik dinasti, keluarga besarnya yang tidak sederhana, hidupnya sangat elitis dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks itulah saya kira dari lubuk hati yang paling dalam, saya tak yakin bahwa Pak Jokowi hanya pulang kampung ke Karanganyar membiarkan semua para orang yang selama ini sakit hati ataupun terdolimi akan diam dengan itu semua. Oleh karena itu pastinya Pak Jokowi sedang berpikir untuk mencari satu sandaran politik yang pastinya akan diandalkan supaya serangan-serangan itu bisa ditangkal dan ada orang yang kemudian pasang badan. Dan sorry itu saya sekali lagi, kalau hanya PSI dan Projo itu tak cukuplah menghadang bagaimana statement-statementnya Bang Faisal, Bang Hari Azhar, kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan PDIP nantinya. Nah, netizen juga yang memposting, dilansir dari Tempo, PSN era Jokowi rampas 571.000 hektar tanah rakyat, KPA Desa Evaluasi. Proyek strategis nasional atau PSN di era pemerintah Jokowi merampas 571.000 hektar tanah. Jadi lagi-lagi yang katanya Jokowi pro rakyat ternyata malah merampas tanah rakyat ya demi kepentingan PSN. Padahal PSN di situ ada hanya untuk kepentingan oligarki. Ada komentar dari Abinya Raisa menjilat sah-sah saja. Hanya kalau sudah mensejajarkan seseorang Jokowi dengan Nabi sungguh-sungguh sangat menghina karena mendegradasi standar kualitas pribadi seorang nabi. Sungguh statement yang sangat tolol, setolol-tololnya atas nama kebablasan berpikir dan berbicara. Iya, inilah ya kualitas kader PSI. Ya, ini adalah statement yang sudah kebablasan dan menurut netizen sudah kelihatan tolol setolol-tololnya. Komentar dari Putra, pantaslah Indonesia tidak maju, SDM segini rupa kualitas para Ternak Mulyono, ampun dongo saking fanatik memuja Mulyono. Bisa Mulyono disetarakan dengan Nabi, sudah jelas Mulyono tukang bohong, mengatakan kakek tua pembimbing ternyata asisten dosen, dari segi manalah dikatakan Nabi. Jadi netizen ini ya membongkar jejak-jejak digital kebohongan dari Jokowi. Masyarakat juga terjadi di Pulau Kabai, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tanah hasil program Nawacita Presiden Joko Widodo yang sudah dijanjikan akan diberikan kepada masyarakat, tiba-tiba ditarik kembali sertifikatnya dan kemudian tanah tersebut berubah menjadi industri dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, juga ada Pulau Lailai yang ruang hidupnya berpotensi hilang karena proyek reklamasi. Dan ada kelompok petani Punden Rejo di Pati yang tanahnya diambil oleh mafia tanah. Dan sekarang mereka kehilangan tanah milik mereka. Termasuk contoh kasus yang terjadi pada warga Dago Elos dan pada kasus dari Lampung. Ada juga komunitas adat dari Batur, Bali yang harus tergusur dari tanah ulayatnya atas nama investasi pariwisata. Ini hanyalah sebagian saja dari banyaknya kasus perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat yang terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Kasus perampasan ruang secara masif juga terjadi di sekitar wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Warga dari Desa Sepaku, Kalimantan Timur menyampaikan bahwa kini daerahnya menjadi langganan banjir akibat resapan air yang semakin berkurang. Selain itu, tanah leluhur mereka dirampas untuk pembangunan dan ditambah lagi dengan adanya pembangunan bandara di sekitar lokasi tersebut. Pembangunan IKN tidak hanya merampas ruang hidup, tapi juga menghilangkan sumber kehidupan warga.
tingginya kasus perampasan ruang dalam 10 tahun terakhir ini berkelindahan dengan tingginya kasus kriminalisasi pada pejuang dan pembela HAM. Apalagi jika kita berbicara tentang ruang lingkup yang dirusak karena pembabatan hutan secara liar dan pembangunan industri ekstraktif yang ugal-ugalan. Di wilayah Sulawesi Tenggara, Torobolu, warga yang berprofesi sebagai nelayan mulai sulit mendapatkan ikan karena airnya tercemar. Bahkan air minum untuk dikonsumsi warga pun tercemar. Pasalnya ada tambang nikel di sana. Warga yang menolak kemudian diintimidasi dan dikriminalisasi. Hal serupa juga terjadi di desa Pantani, Halmahera Utara yang terancam tergusur, juga tercemar karena adanya operasi perusahaan tambang nikel dari PT IWIP. Selain nikel, juga ada warga dari kaki Gunung Gede yang terancam lingkungannya karena adanya perencanaan dari PT Geopatra Dayamas untuk mengekstraksi panas bumi Gunung Gede, Pangrango sebagai energi geometer. Pengunjung Mahkamah Rakyat yang saya yakin selalu semangat untuk berjuang. Pernyataan kontroversial kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedi Nur tentang mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, memicu badai kritik di media sosial. Bagaimana tidak, politisi yang kini menjabat sebagai Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali itu menyebut Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi. Ungkapan tersebut disampaikan melalui akun X pribadinya @dedinurpalaka pada Senin, tanggal 9 Juni tahun 2025. Dedi Nur memulai pernyataannya dengan mengeluh-elukan Jokowi sebagai mantan presiden yang paling dekat dengan rakyat. Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat, tweet Dedi Nur. Dedi menambahkan bahwa di sisi lain, masih ada pihak yang belum siap menerima kenyataan bahwa tugas kenegaraan Jokowi telah selesai dengan paripurna. Pernyataan ini segera mendapatkan respons keras dari sejumlah warganet, salah satunya dari akun X @ch_Hotimah2 yang mengecam keras. Jokowi itu pembohong, ingkar janji, pengkhianat dan tak tahu terima kasih, disebut sama kader PSI memenuhi syarat untuk jadi seorang nabi yang merupakan manusia pilihan Tuhan, tulisnya. Demi menjilat Jokowi, kader PSI @dedinurpalaka ini bukan hanya melecehkan nabi tapi juga menghina Tuhan, katanya melanjutkan.